Speed akhirnya in real life stream kemana? Ke Cina. Dan dia benar-benar having his time banget di sana. Seneng banget dan seru banget. Banyak banget hal-hal menarik. Tapi dibalik itu semua ternyata netizen banyak yang nggak suka. Gimana kok tiba-tiba nggak suka? Yes, jadi ini balik ke politik sebenarnya. Jadi Speed itu dituduh sebagai mata-mata Cina, atau bahkan dibayar sama pemerintahan Cina untuk membuat Cina jadi bagus banget di mata orang-orang Amerika. Gimana sih, No? Kok bisa begitu? Apa hubungannya? Ya ada. Ini semua rame banget di Twitter, bahkan sampai pihak Speed harus klarifikasi mengenai hal ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar Speed mata-mata dari Cina? Apakah benar Speed adalah antek-antek CCP? Ya, sebenarnya sih jawabannya langsung bisa gak ya. Tapi, biar kita ikuti dulu perjalanannya. What's going on with Speed in China? Speed, konten kreator in real live stream yang lagi rame banget, dulu sempet rame di Indonesia, dan dia juga udah ke negara-negara lain, dan akhirnya dia ke Cina. Nah, di Cina ini dia bener-bener nikmatin banget, seru banget, dari banyak banget lah hal-hal yang menurut gue tuh, worthy of clip gitu, dan bener-bener seru banget, dan emang selalu ada aja gitu selama dia berjalan 5 menit, ada hal aneh, ada hal seru, ada hal nggak benernya. Salah satu yang paling rame di internet menurut gue ya lagu nah itu kan yang sama cewek, tapi ada lagi yang versi lainnya yang sama masih tapi versi tradisional. Dan kalau kalian tahu di bahasa Cina sendiri, di bahasa Mandarin sendiri itu ada kata yang emang N-word, tapi bukan N-word, tapi bunyinya kayak N-word. Jadi ya itu adalah running gig-nya lah si Speed di sana. Di sana Speed juga langsung merasakan hal-hal tradisional menarik uniknya seperti performance arts gitu, kayak street performance gitu. Terus dia juga ya biasalah ngegimik-gimik sama ibu-ibu di jalan. Terus disembur api. Yes, dia disembur api. Dan ketemu sama penari yang ganti-ganti topeng itu loh, itu keren banget sih. Dan yang paling menarik banget menurut gua adalah Speed belajar kungfu sampai harus botakin palanya, dan gue baru tau pala Speed bener-bener kayak alien anjir. Nah, dari tradisional itu orang-orang suka mengira bahwa Cina ya kungfu, Shaolin, terus Chinese food, dan ya udah gitu. Nggak ada modern-modernnya. Itu yang banyak orang Amerika tangkap tentang Cina. Sampai akhirnya Speed ke daerah-daerah modernnya dan nyobain teknologi-teknologi Cina kayak mobilnya yang bisa ngebut banget. Terus mobilnya ini juga menarik banget karena dia bisa muter-muter sendiri gitu. Jadi Speed malah nunjukin kayak seberapa bagus Cina, seberapa modern Cina, seberapa keren Cina, seberapa teknologinya itu lebih advance daripada Amerika, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi bener-bener memperlihatkan seberapa bagus Cina, seberapa keren Cina, dan seberapa salah pendapat orang Amerika mengenai negara Cina. Maksudnya salah, No? Nah, ini buat yang belum tahu. Nggak semua, tapi banyak orang Amerika itu menganggap kalau Cina itu ya udah, kalau nggak Shaolin ya kungfu. Nggak ada teknologi yang modern, masih perkampungan gitu, nggak berkembang, negara gagal. Nah, beberapa orang percaya itu adalah upaya propaganda Amerika untuk selalu menjelekkan nama Cina di tengah masyarakatnya. Bahwa Amerika yang terbaik, teknologi kita paling maju gitu. Cina sebagai rival kita, jelek gitu, nggak berkembang, nggak maju-maju. Kira-kira gitu kepercayaan masyarakatnya. Yang ada yang beneran mempercayai itu, yang apalagi yang masih boomer-boomer, atau yang muda aja yang tahu bahwa boomer-boomer ini tuh ya emang udah rasis aja mungkin ya, atau nggak peduli gitu sama informasi yang terbaru, pokoknya Cina jelek. Nah, Speed kan menunjukkan hal yang berbeda, menunjukkan hal yang bagus-bagusnya, menunjukkan kemajuan Cina, banyak banget gitu, gedung-gedungnya, teknologinya, dan lain-lainnya, banyaknya gedung-gedung tinggi, kayak terlalu bagus gitu, terlalu baik gitu. Nah, disinilah orang-orang mulai kelihatan mengomentari Speed dituduh sebagai antek-antek Cina. Speed, an American YouTuber with 37 million followers, is turning American teens into CCP agents by banging Red Sun in the Sky, a Mao Zedong tribute song. His upcoming China trip will also shatter the China bad narrative, leaving US propaganda is shamble lemau. Jadi orang-orang tuh pada mulai speak up dan ngomong bahwa ya itu Speed itu berusaha untuk membongkar itu semua gitu. Dan bercandaannya apakah dia sudah menjadi CCP agent gitu, agen partai komunis yang berusaha untuk memperbaiki nama Cina di tengah masyarakat Amerika. Ya, jadi banyak banget loh orang-orang yang masih percaya kalau Cina itu tuh benar-benar masih kampung dan gak ada perkembangan gitu. Dan ketika orang banyak banget jutaan nonton Speed, ya mereka akan kaget gitu bahwa Cina udah gak kayak gitu, udah mungkin dulu seperti itu dan sekarang udah banyak perubahan. Dan gak sedikit juga orang yang malah ngemimpin Speed yang datang ke Cina. The Prophecy. Dia menjadi komunis kid gitu loh. Jadi bawa buku buku wajibnya Mao Zedong gitu kalau kalian belajar sejarah. Karena saking Speednya itu benar-benar nikmatin Cina. When he get back to his country, he's getting detained for sure. Lol.
Anjir, dia balik ke Amerika, di penjara, bakal di question with CIA dan FBI gitu. Apakah lu beneran agen Cina? Apakah lu beneran dibayar sama pemerintahan Cina dan lain-lain. Nah, isu yang gua kasih lihat itu tadi tuh yang emang udah ngebecandain atau ngemimin, tapi nyatanya banyak banget yang emang ngeseriusin dan mencurigai gitu. Sampai-sampai si Speed itu harus bikin klarifikasi melalui si siapanya? Kameramennya. ISOSpeed team addressing claims that he is being paid by Chinese government. Jadi timnya Speed harus sampai bikin tweet untuk bilang, fact, amount of money ISOSpeed has received from China government $0. Tapi berapa yen? Nggak canda-canda. Gua tau lah, itu bercandaan gua. Posting so it can be used as an actual source. Hi, I am internal with the ISOSpeed team. He is in China at his own expense and will likely take a net loss. Dia bilang bahwa dia ke Cina itu pakai duit dia sendiri, pakai budget dia sendiri, bahkan dia mungkin bisa merugi ke sana, tapi dia tidak mendapatkan bantuan sepeser pun dari pemerintahan Cina. Jadi itulah yang terjadi. Jadi ya ini masalah rivalry Amerika sama Cina ya, dan mungkin gue nggak kaget sih kalau ISOSpeed balik langsung ditanya-tanya sama CIA atau FBI atau imigrasi Amerika sana, karena lagi parno-parnonya pemerintahan Amerika sama rival-rivalnya. Ya gimana enggak lu ninggalin allies lu dan nyuekin allies lu malah jadi nempel-nempel sama rival lu, Kanada, Denmark, Prancis, Jepang, Korea. Ya salah lu lah. Dan gue nggak mau bilang bahwa Speed di Cina itu benar-benar dapetin serunya aja gitu. Dia juga dapetin beberapa kali masalah di sana gitu. Yang pertama ya, ini sebenarnya bukan masalah sih, mungkin lebih kepada hal aneh aja gitu. Tiba-tiba ada cewek totally racist, nggak jelas, awkward, nggak jelas gitu. Kayak apaan dah. Terus waktu dia mau ke Shaolin Temple, dia tuh agak ditipu gitu, atau gimana gue nggak ngerti lah, ditipu, di scam atau gimana, tapi dia dimasukin ke Shaolin yang palsu loh. Itu ada orang-orang yang pada sampai marah loh di chat dan sampai nge-tweet gitu kalau ini bukan Shaolin yang bener gitu, dia dikibulin atau dia disasarin atau gimana lah. That's not Shaolin Temple. The first guy that the MCN company set up Speed with is not a real Shaolin master but an actor. Chinese fans got angry and Mas called the local tourism board dan local government Liang Shifu the real deal for Speed. Nah, yang kalian lihat pas dia lagi latihan itu yang bener-bener Shifu beneran ya. Pas lagi ada ritual-ritual itu yang katanya fake, gak jelas gitu. Dan ya salah satu bukti nyata bahwa Cina nggak perfect juga gitu. Ada juga yang aneh-anehannya, nggak baiknya dan lain-lainnya. Dan ya, dan tentu saja video ini juga bukan kayak mengagung-agungkan Cina dan lain-lain. Kalau lu tanya beberapa kota gitu, apakah lebih bagus daripada kota yang ini? Ya. Tapi bukan berarti dia sempurna dan pasti baik-baik saja. Kalau lu mungkin ke pinggir-pinggirannya juga mesti ngelihat yang aneh-anehannya dan masih belum modernnya atau bahkan ketertinggalannya. Tapi bukan berarti seluruh kotanya kayak gitu. Dan bukan berarti selalu di bawah Amerika. Ada beberapa hal yang justru Cina jauh di depan. Tapi bukan berarti juga Cina nggak ada masalah. Sampai sekarang dan masih terus terjadi adalah masalah keuangannya yang sempat kacau balau di industri pembangunannya, bahkan jadi sampai kayak kota hantu gitu juga ada. So berimbang aja gitu. Ngerti nggak lo? Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Mesti dikasih tahu mana-mananya. Gak semuanya baik, gak semuanya buruk. Dan setidaknya Speed udah ngasih lihat apa yang baik dari negara Cina ke orang-orang Amerika yang mungkin udah kemakan sama propaganda kejelekan-kejelekan Cina. Tapi bukan berarti Cina langsung jadi negara terbaik. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ISOSpeed emang agen? Enggak lah. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.